kami boleh selalu melihat kebaikan Tuhan, kasih setia kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Sampai kepada saat ini Bapa, kami boleh ada seperti mana kami ada, dan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang lagi beribadah kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, Tuhan ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kami. Layakkanlah kami untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menerima isi hati Tuhan yang akan dinyatakan oleh hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang berotoritas memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Tuhan, BL Singer Musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah hikmat dan pengurapan Tuhan turun atas mereka, sehingga kami boleh mendapat berkat-berkat yang sangat luar biasa melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kepada kami tubuh kuat, sehat, stamina yang kuat dan sehat, supaya kami boleh memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah nama-Mu sekali lagi Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami boleh beribadah dan boleh menikmati hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri dengan cuaca yang dingin. Kita akan memuji mulia firman Tuhan dan gerakan tubuh kita. Kita rasakan kebaikan Tuhan setiap hari, setiap saat. Biarlah kita bersuka cita pada pagi hari ini. Allah itu baik. Sungguh baik bagimu,
memuji Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu menolong kita, memberikan kekuatan pada kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sukacita memuji meninggikan nama Tuhan. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tetap setia sampai akhir hidup kita berjalan bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetap setia. Lihatlah minggu
yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapat aku tetap setia. Kulihat waktu selesai kepada Bapak Pendeta yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di saat yang baik ini, di waktu yang baik, Tuhan memberikan anugerah besar bagi kami mencari Tuhan. Kami bersyukur buat segala-galanya yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang sering jatuh di dalam dosa. Tuhan telah memberkati hari-hari kami, pekerjaan kami, segala apa yang Tuhan percayakan bagi kami, Tuhan telah memberkati. Dan Tuhan, Engkau selalu sampai saat ini, firman-Mu tetap hidup untuk memberkati kami. Tuhan, saat ini Engkau berikan hati bagi kami untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami. Apa maksud dan makna firman bagi kami, pesan Tuhan bagi kami pagi hari ini, menegur, mengingatkan kami untuk kembali jalan yang benar. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami memahami firman-Mu, apa yang Tuhan sampaikan bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang saya ambil bagi kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Yoel pasal 1. Ayat yang pertama sampai yang ke-5. Yoel pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-5. Nanti dilanjut ada pasal 2. Bapak Ibu, di satu kitab ini kita belajar firman, kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Judul berikut di sini, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarkanlah ini, hai para tuan-tuan, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarkanlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Pasal 4 ayat 4, apa yang ditinggalkan belalang pengerik telah dimakan belalang indahan.
Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah, merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kitab Yoel ini adalah dia adalah seorang nabi kecil. Mengapa disebut nabi-nabi kecil? Karena bukan karena badannya kecil, saudara, tetapi karena firman Tuhan atau kitabnya, isi kitabnya karena kecil dan tidak banyak pasal. Jadi mungkin sampai 3 pasal. Ya, saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat di ayat ini, apa yang terjadi pada umat Allah pada waktu itu di zaman Nabi Yoel. Dan di sini dikatakan bahwa mereka mengalami krisis. Ya, mereka mengalami krisis. Yang dikatakan bahwa firman Tuhan ya berkata kepada mereka, sampaikanlah, dengarkanlah. Kata-kata ini saudara sering berarti satu perintah, berharap kepada para pendengar pada waktu itu mendengar tentang apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Dikatakan saudara ada satu krisis di mana ekonomi pada waktu itu mengalami hal-hal yang tidak bisa dibayangkan. Bahkan dikatakan bahwa sampaikan ini, ya, sampaikan kepada siapa saudara? Kepada generasi, kepada anak-anakmu, dan anak-anakmu kepada anak-anakmu mereka, dan kepada mereka kepada generasi berikutnya. Dan apa yang terjadi? Dikatakan bahwa krisis itu dikatakan bahwa bagaimana itu satu wabah pada waktu itu, penyakit, ya, tak lama dikatakan seperti belalang, ya. Ada yang pertama, ada 4 belalang di sini, ya, dikatakan, ya, apa yang ditinggalkan belalang pengering telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Artinya, jadi belalang ini ya memakan satu tanaman, dan binatang belalang berikutnya dimakan. Yang pertama memakan daun, berikutnya memakan batangnya, berikutnya kulitnya, semua ada pemakan, sehingga di tanaman itu habis belalang, jadi tidak ada sisanya. Kalau kita memikirkan betapa sadis binatang itu memakan itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang terjadi saat ini di bangsa kita, bahkan di dunia, bahkan di gereja Tuhan, sepertinya tidak mengerti, memahami, membaca situasi, membaca yang terjadi saat-saat ini. Kalau kita melihat saudara dari sekarang ini sepertinya biasa-biasa saja. Bapak Ibu, ya, uang 100.000 sekarang ini kira-kira cukup beli apa? Lombok. Ya, ibu-ibu ngeluh ya. Bapak Ibu, beli lombok ya 100.000 1 kilo. Bayangkan. Ini tanda, ini kalau kita melihat yang terjadi saat ini bahwa ada satu kemerosotan, ada satu masalah bangsa. Ada istilahnya di kami itu di kajian bahwa kita mengkaji sesuatu bahwa bangsa kita, dosa suatu bangsa, ya, dosa satu bangsa itu akan berakibat kepada bangsa itu, kepada umat, kepada rakyat, kepada jemaat Tuhan, oleh karena dosa suatu bangsa. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Di sini kita melihat bagaimana masalah yang terjadi di Israel pada waktu itu, merosotan moral, dan sini membuat Tuhan marah, ya, membuat Tuhan marah. Karena dikatakan di ayat berikut, dikatakan Tuhan cemburu, yang oleh karena tanah ini, oleh karena bangsa itu, oleh karena mereka meninggalkan persekutuan, meninggalkan kebiasaan mereka selama ini, meninggalkan yang selama ini yang mereka korbankan kepada Tuhan,
meninggalkan persembahan apa yang mereka berikan kepada Tuhan, dan akhirnya mereka lupa, dan akhirnya Tuhan menghukum mereka, dan Tuhan memberikan masalah besar bagi mereka, akan mengalami krisis bagi kehidupan mereka. Saudara, Tuhan cemburu bukan hanya kepada pribadi. Kalau kita berkata saya nggak bersalah, apa dosa saya Tuhan? Tetapi bisa oleh karena dosa bangsa itu atau umat itu secara umum akan berakibat kepada suatu bangsa. Walaupun bangsa itu, ya, umat itu tidak pernah merasa saya tidak bersalah. Tetapi itu adalah satu penghukuman, cara Tuhan mengingatkan umat itu supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Cara Tuhan mengembalikan umat itu supaya mereka melihat mengalami penderitaan, masalah, sehingga mereka, kenapa ini terjadi? Dan itu yang terjadi kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kalau kita melihat krisis, bagaimana belalang pindahan memakan daun-daun itu, dan datang lagi belalang bagi bayang. Sekarang kalau kita melihat, ya, dalam bulan depan ini hari raya Kurban, sudah penyakit apa binatang sekarang itu ngeri ya, PMK ya. Saudara, ada saya melihat ibu-ibu kemarin sapinya satu ekor besar, saudara, dia menangisi. Kenapa? Udah mati hewannya. Kalau kita berpikir betapa dia berusaha bekerja, dia mengasih makan sapinya, mengambil berapa tahun di 1 tahun, bersiap pagi sore dia kasih makan, dan saudara akhirnya kita penyakit dan mati dan akan kerugian besar. Apakah pemerintah masih apa, saudara? Ya mungkin pemerintah mungkin satu penyakit PMK. Tetapi saudara, kalau kita melihat di Alkitab kita luar biasa. Alkitab kita memberitahu kepada kita tentang suatu kebenaran bahwa hal-hal yang akan terjadi di dalam suatu bangsa atau umat itu akan oleh karena apa? Karena Tuhan cemburu kepada mereka, Tuhan marah kepada mereka, supaya mereka berbalik dan bertobat. Bapak Ibu, tadi malam saya telepon mama saya di Nias. Saya tanya gimana pertanian, peternakan di sana. Waduh, sekarang udah seperti dulu. Babi sekarang di Nias itu sudah habis. Takut orang ternak babi. Ya, takut orang ternak babi. Kenapa? Karena sudah besar-besar tiba-tiba mati oleh karena penyakit, oleh karena virus. Dan pertanian mereka sudah mulai, sudah berapa tahun yang lalu sudah bagus hasil pertanian, sekarang dimakan oleh wabah penyakit. Saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya kerja di kajian Bama Indonesia. Kita mengkaji sesuatu. Beberapa bulan yang lalu kami ke Universitas Muhammadiyah yang di Malang. Di kantornya kami ketemu rektornya. Kami memberikan presentasi kami tentang supaya di G20 nanti di Bali itu supaya membawa masalah global warming, masalah dunia, masalah-masalah yang terjadi di dunia seperti rock. Dan saudara, kami diterima baik dengan dari Universitas Muhammadiyah Malang, dan akhirnya sudah mereka mau kita kerjasama, tetapi karena mereka tidak datang. Dan akhirnya sudah kita mengkaji tentang apa yang terjadi di Semarang. Bulan sebelum terjadi di Semarang rob yang barusan ini yang sampai 2 meter. Dan akhirnya saudara, baru bulan lalu rob di Semarang sampai 2 meter. Saudara, karena itu kadang-kadang kita tidak bisa membaca itu situasi yang terjadi oleh karena bangsa ini. Kadang-kadang seperti saudara kami dipikirkan, apa sih Bama itu, apa sih kajian itu. Saudara, kita melihat kemerosotan bangsa, masalah bangsa oleh karena pemimpinnya tidak kembali lagi kepada Tuhan. Kalau kita melihat sekarang ini kantong-kantong gereja Tuhan, kantong-kantong Kristen di Indonesia Timur, bagaimana krisis mereka kita melihat, saudara. Bagaimana saudara di sana di Sumba Timur ada tahun ini kita proyek di sana tentang bagaimana mengatasi masalah stunting, masalah krisis di sana.
Bagaimana saudara anak-anak di sana supaya bisa hidup dengan baik, pertumbuhan mereka sehingga perkembangan pendidikan lebih bagus. Kenapa? Kalau kita melihat di sana mayoritas mereka orang gereja, tetapi masalah krisisnya dan masalah yang dialami adalah oleh karena bangsa itu, suatu daerah itu pemimpin-pemimpinnya tidak lagi menunjukkan satu kebenaran kepada Tuhan, atau mereka mengambil hasil yang diberikan kepada rakyat itu untuk diambil untuk kepentingan diri mereka, tetapi bukan lagi kepentingan bangsa itu, umat itu, dan akhirnya ya daerah itu menjadi miskin. Saudara, kalau kita lihat saudara persentase kemiskinan di Indonesia, di mana coba dia di mana saja daerah yang paling miskin. Saudara kasih tahu krisis yang dialami oleh satu bangsa oleh karena bangsa itu berdosa kepada Tuhan dan berdosa terhadap umat itu. Saudara kasih Tuhan, ya, bukan kita nggak anti politik, saudara kasih Tuhan, ya. Politik itu ada yang kata orang nggak baik, betul ya? Ya kita dengar tapi politik itu tidak baik. Tetapi bahasa politik sebenarnya adalah, ya, politik itu adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kepada umat itu. Itu namanya politik. Dan di zaman Yoel juga ada politik, ada kepemimpinan pada waktu itu, ada raja, dan mereka mengalami satu masalah yang besar. Jadi saudara-saudara, karena apa? Karena di Indonesia Timur mereka salah memilih pemimpin mereka kepada pemerintah, dan akhirnya kalau sudah salah pemimpin, jadi apa? Ya kepentingan rakyat itu akan terganggu. Saudara, ada pendeta di Jakarta beberapa waktu yang lalu demo apa? Memuji sesuatu tokoh yang mereka angkat, ya, sampai mereka, ini utusan Tuhan. Saudara, itu adalah bahaya. Kalau dia bukan untuk rakyat, itu bahwa dia melihat kepentingan umat yang benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan itu pilihan Tuhan. Banyak yang mendoakan dulu bahwa kita berdoa sesuatu ini, karena itu salah. Karena mereka tidak melihat, membaca ini benar-benar dia takut kepada Tuhan atau enggak. Apakah dia benar-benar untuk mementingkan kepentingan umat Tuhan? Saudara kasih Tuhan, kita mengalami krisis masalah yang besar di negeri ini. Ya, sekolah-sekolah gereja Kristen itu mengalami masalah. Bantuan tidak masuk, ya, untuk mengembangkan sekolahnya. Tetapi kelompok-kelompok kita sudah kita pengurus pesantren, Islam dibayar, saudara. Kenapa? Pada 2003, ya, proposal undang-undang Sekdinas kita ditolak oleh kelompok Kristen, sehingga di undang-undang itu tidak bisa masuk, ya, tidak tercatat, sehingga pemerintah tidak bisa memberi biaya sekolah-sekolah atau guru-guru sekolah minggu atau gereja. Ada kelompok-kelompok misalnya kelompok musik atau pemudanya tidak bisa masuk di sana. Bapak Ibu, tahun ini kita perjuangkan. Di sana sudah kenapa? Pengurus sekarang setiap bulan, setiap tahun ada pemasukan mereka. Di sekolah kan siapa? Sekolah-sekolah baca Quran itu ada. Kalau apa? Islam, Hindu, Buddha, Konghucu yang paling terakhir loh bisa masuk Sekdinas. Hanya dia kita kelompok dua, Kristen dan Katolik. Memang Katolik memang dari pusat, mereka tidak bergantung kepada negara. Akhirnya karena pada waktu itu tokoh-tokoh kita, mereka tidak memikirkan ke depannya, tetapi mereka memikirkan hal-hal ini, dan akhirnya sekarang susah. Saudara nggak apa-apa, kita berdoa, ya, ada yang mau peduli bagi bangsa kita. Kita berdoa juga, saudara, ya, kami bergumul, gembala bergumul juga. Anak-anak TK kita di sini banyak, saudara. Ada lebih 20 anak TK di Bangen, GPIS. Soalnya kalau ke Pasuruan biayanya berapa? Transportasinya saja 300.000, biaya ibu ya, bapak ibu ya, 300.000 per bulan. Kalau mereka ada sekolah di sini, mereka 300.000 untuk mendukung kegiatan-kegiatan sini mungkin bisa. Dan Bapak Ibu kerjasama, kemarin Ibu Gembala diberitahu bahwa nggak apa-apa dulu sekolah TK-nya dulu ada 10 anak, nanti izinnya bisa belakang.
PAUD, ya PAUD menuju TK nanti seperti itu. Jadi ada 10 anak misalnya dipakai di kelas di belakang yang sudah dibangun itu, anak-anak nanti bisa sekolah di sana, ya ada guru-gurunya di sini nanti dipersiapkan, kita perlengkapi supaya gereja melihat membaca ke depan. Kita melihat generasi kita di tempat ini generasi yang unggul. Ini anak-anak kita yang kita persiapkan sebenarnya. Saudara Wiwi, saudara Memori, ada anak kita persiapkan mereka generasi unggul. Ini dulu saudara Bobby juga satu generasi unggul dari gereja. Mereka dari gereja, mereka bersekolah minggu di gereja supaya mereka menjadi generasi yang berguna, berhasil. Saudara, itulah salah satu gereja melihat ke depan, bukan melihat yang saat ini. Mereka bisa menjadi dokter, menjadi pengusaha besar, supaya nanti di tahun 45, saudara kasih Tuhan, kelompok sebelah di tahun 2045 tahun emas, bahwa bangsa kita mengalami apa? Megatrend. Megatrend itu saudara, satu bangsa di mana pertumbuhan ekonomi dan pekerjaannya banyak. Dan menjadi pertanyaan, gereja akan sudah melihat ke sana? Belum ada. Dan kita sedang bergerak sekarang ini saudara. Ya, ada tahun ini saya persiapkan mahasiswa di UPH 120 orang dari kami LKK. Kami persiapkan supaya mereka bisa kuliah di sana. Mereka bisa kuliah di sana di UPH gratis biaya itu, dengan proses yang saya seleksi, tapi bisa kerjasama dengan kita. Supaya anak ini nanti mereka menjadi generasi yang bisa bekerja, bersaing, menjadi anak-anak yang benar-benar berguna bagi bangsa. Jangan kita menjadi anak nomor 2 di bangsa ini. Anak nomor 2, atau kita menjadi negara atau masyarakat yang tolong tanda tangan. Sekarang sudah ada perundang-undangan tentang produk halal. Ya, sudah ada ya. Dengar itu. Dan sudah mulai perusahaan-perusahaan nanti di Israel harus apa? Harus kudus. Ya bahasa mereka, bahasa kita ya, harus kudus. Tapi kalau kita gereja tidak melihat, itu adalah satu masalah moral. Itu karena dosa, karena tidak mau peduli kepada bangsa, kepada umat itu. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga mereka mengalami krisis. Dan harus apa tindakan mereka? Tuhan meminta kepada mereka supaya mereka berbalik di ayat pasal yang kedua. Ayo kita baca ayat kedua. Ayat 12. Pasal 2 ayat 12 doa ya. Pasal 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbagilah kepadaku, ya. Berbagilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Ayat berikutnya. Tetap koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbagilah kepada Tuhan Allahmu, sebab pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang kita berpikir, ya Tuhan itu marah ya. Kita melihat pandemi 2 tahun yang lalu, berikutnya kita melihat ke belakang saudara, gereja tutup selama 2 tahun, dan jemaat sudah merasa 2 tahun tidak beribadah, merasa baik saja. Saudara, kalau kita yang sudah mengenal Tuhan dengan benar, bahwa Tuhan menghukum orang yang dikasihinya, Tuhan menyayangi orang yang berbalik kepadanya, maka kita kembali kepada Dia. Saudara, kalau kita melihat di ayat pertama, kalau sudah habis semua, kita mau bilang apa? Segala sesuatu kalau sudah habis, katakan tadi belalang pindahan, belalang pengering, belalang pelompat memakan semua habis. Kita mau buat apa? Kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali kita berbalik, bertobat, mengenal Dia kembali, meminta ampun kepada Tuhan, maka bangsa itu akan diberikan. Katakan amin. Kalau kita berbalik mencari Tuhan, selidiki aku. Tadi pujiannya, lihat hatiku, kami telah berdosa. Dikatakan di situ saudara di ayat yang ke 15. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumlah perkumpulan raya.
kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, kumpulkanlah bangsa. Tidaknya bangsa itu berkumpul, ya kuduskanlah jemaat supaya mereka apa? Mencari Tuhan, mencari beribadah kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, gerakan-gerakan rohani saat ini memang boleh secara seremonial, saudara. Tetapi gerakan yang Tuhan minta adalah hati untuk bangsa itu. Hati mereka bukan pakaian, tetapi hati mereka. Benar-benar Tuhan, kami sadar ini adalah satu dosa satu bangsa, dosa umat Tuhan kembali. Tuhan meminta kepada bangsa itu. Siapa lagi saudara yang dia minta Tuhan untuk berbalik? Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang tua, ya, kumpulkan orang tua, komunitas orang tua, ya. Apalagi yang dikumpulkan, kumpulkanlah anak-anak, ya, bahkan anak-anak yang menyusui sekolah minggu, saudara. Itu penting, saudara. Anak-anak itu penting bagi Tuhan. Amin. Mengubah satu bangsa. Mari kita ajak-ajak anak-anak kita mengenal Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Ada zaman sekarang ini istilahnya, saudara, zaman istilahnya bertuhan tidak beragama. Pernah lihat di gereja? Halo pemuda, pernah lihat di gereja? Di gereja datangnya Pak? Dia datang ke gereja, tapi main HP, main game, apa? Pernah lihat? Di sini nggak ada. Hah? Banyak. Pernah lihat itu? Dia HP di gereja selesai ibadah, tetapi main game. Apalagi pakai headset tanpa kabel, ya. Itu sudah zaman ini bahaya, saudara. Ini sudah terjadi di gereja sekarang. Yang kami kemarin mengkaji itu ini masalah besar. Ini masalah moral. Mulai mereka lupa mencari Tuhan, bukan lagi. Makanya firman Tuhan berkata, bangsa itu memuliakan aku dengan apa? Mulutnya, hatinya menjauh daripadaku. Saudara, marilah kita kritisi diri kita sendiri. Ada anak-anak kita, ada saudara kita, marilah carilah Tuhan. Mau dipulihkan masa depanmu, carilah Tuhan. Bukan kepindahan, saudara. Kepindahan itu bisa pindah seperti apa? Seperti Habibie. Tapi kalau Tuhan merusak otaknya, semua itu kabel-kabel di dalam diri kita itu gak ada apa. Bisa pelang itu jadi belalang perlahan tadi diambil dari diri kita, dari pikiran kita, dari usaha kita. Itu bisa terjadi. Bisa pelan-pelan itu menjadi dalam diri kita menjadi satu penyakit supaya kita berbalik kepada Tuhan dan orang biasa sadar. Gereja harus sadar kita umat Tuhan berbalik. Tuhan meminta kepada umat itu berbalik kepada Tuhan. Saudara, mari kita menangis dalam doa-doa kita secara pribadi. Ya, berdoalah buat gereja kita, masa depan kita. Kita melihat Bapak Ibu, kita melahirkan generasi unggul dari gereja. Amin. Apa itu generasi unggul? Saya katakan generasi unggul ini. Mereka unggul daripada orang lain. Mereka tinggi daripada yang lain. Mereka bukan menjadi ekor, tapi mereka menjadi pemimpin. Mereka menjadi mempengaruhi bangsa, mempengaruhi semua bangsa, tantangan-tantangan yang ada. Saudara kasih Tuhan, baru saya tahu di komunitas kami di kajian bahwa kita bukan minoritas, tetapi nomor 2 mayor. Ayo, selama ini yang kita tertuju pikir apa? Kita minoritas. Yang benar adalah kita mayoritas kedua. Harus bangga, amin. Bangga menjadi anak Tuhan. Firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita, bukan kalau kita bangsa nomor 2. Berarti pengaruh besar untuk bangsa ini, gereja Tuhan, amin. Kalau kita tidak memikirkan saudara, siapa lagi? Karena kita dikunci oleh ke depan saudara. Kita dikunci berbagai pihak. Tetapi kalau ada nama Tuhan memberikan kebenaran bagi bangsa, menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan bagi bangsa. Bapak Ibu saudara, saya orang biasa. Beberapa waktu yang lalu sekarang ke kantor DPR, MPR. Bapak Ibu, kalau kita ya semua orang bisa masuk ke sana. Di kantor kementerian, kita bisa masuk sampai di sana. Saudara memang sudah pernah kantor MPR. Saudara, kita boleh ke sana. Bahkan ibu saudara, ketika kita memberi penghargaan kepada satu tokoh nasional, dia menangis.
memberikan penghargaan tentang bagaimana dia untuk peduli kepada gereja Tuhan. Dan kita berikan penghargaan yang positif kepada dia. Dan dia bersaksi, dan dia menangis. Bahkan satu tokoh nasional bintang 3, mantan Kapolres Pasuruan, Boy Raffi Ahmad, ya kenal ya. Sekarang dia kepala BNPT. Kita memberikan nilai positif kepada dia. Pada waktu itu di Hotel Eastern Malang ya, bintang 5 itu kita ketemu di sana. Bapak Ibu saya, tapi saya ingin kita bisa belajar. Kita memberikan pengaruh yang besar kepada mereka, berikan hal yang positif kepada mereka supaya mereka peduli. Bapak Ibu saudara, kita melihat apa yang terjadi di Papua. Papua, mayoritas generasi mereka sudah mau ke apa? Papua merdeka. Mari kita berdoa. Kita punya keinginan Papua di hati, supaya mereka menerima Kristus, berbalik, supaya generasi Papua bisa sekolah, bisa mereka maju, dan mereka membangun daerah mereka. Karena selama ini Jakarta seperti tidak mau peduli, hanya sekolah membangun fasilitas, tapi tidak membangun sumber daya manusianya. Saudara kasih Tuhan, itu dia katakan tadi, dosa suatu bangsa akan menjadi masalah besar bagi umat itu. Apa yang Tuhan minta kepada kita pada pagi hari ini? Dikatakan tadi, mari kumpulkan bangsa itu, kuduskan jemaah, kumpulkan anak-anak, baik pengantin laki-laki keluar dari kamarnya. Istilahnya bukan lagi happy-happy, wow berbulan madu. Sekarang carinya Tuhan, carilah Tuhan, bawa anak kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka keadaan bangsa itu akan dipulihkan Tuhan. Di ayat yang terakhir kita baca, ayat 27, ayat terakhir, mari kita sama-sama bacanya. Pasal 2 ayat 27. 1, 2, 3. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdiri. Karena satu pujian seperti wanita. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan sayang kepada gereja Tuhan. Tuhan sayang kepada bangsa ini. Tuhan sayang kepada generasi kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa seperti wanita menggurapi. Seperti wanita. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya memberikan waktu saya kepada Tuhan pagi hari ini. Untuk apa kami memiliki segala-galanya kalau Tuhan tanpa Tuhan dalam hidup kami? Yesus,
kami kepadamu. Aku akan tetap setia untuk melayani Tuhan sampai akhir menutup mata. Kami boleh tetap di dalam Tuhan. Kami boleh tetap terus mempertahankan iman percaya kami kepadamu ya Bapa. Sekalipun banyak tantangan dan rintangan yang harus kami hadapi, tetapi kami percaya Tuhanlah satu-satunya yang memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat bertahan di tengah-tengah badai sekalipun. Kami boleh tetap terus melihat kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami mau tetap setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai langkah kami yang terakhir. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, kiranya Tuhan pakai lebih hari lebih heran di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami semuanya yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Materaikan firman Tuhan dan kami boleh mengaplikasikan firman Tuhan di dalam keseharian hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan saudaraku. Sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan 2 kali ya saudara. Ya, kita akan menaikkan pujian yang tadi sudah dinaikkan.